Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para sepuh, binispuh, hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri acara pengajian yang direncanakan di Masjid Agung Purbalingga, tapi karena satu dan lain hal dipindahkan ke Masjid Al-Ikhlas Babakan. Mudah-mudahan perpindahan ini menambah khusyuk kajian kita. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ada istilah gawan bayi. Apa? Gawan bayi. Tabiat bawaan sejak lahir. Manusia itu punya banyak gawan bayi. Manusia itu punya banyak tabiat yang dia bawa sejak lahir. Salah satunya adalah suka niru. Suka apa? Niru. Sehingga apa yang dilakukan oleh manusia seringkali adalah hasil dari peniruan dia. Maka jangan kaget kalau ada anak sukanya teriak-teriak, karena niru siapa? Ramane karo biyunge yang suka teriak-teriak. Ada anak, maaf, suka mengumpat. Jangan buru-buru disalahkan anaknya. Mungkin karena lingkungan dia, termasuk lingkungan terdekatnya, yaitu bapak, ibu, kakak, adik, mungkin sukanya seperti itu. Jadi manusia itu adalah peniru ulung. Dia akan meniru apa yang dia lihat. Dia akan niru apa yang dia dengar. Dia akan niru apa yang dia ketahui. Makanya di dalam agama kita itu dianjurkan untuk niru, tapi niru yang baik. Ayat yang sering kita dengar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalian, siapa yang dimaksud dengan kalian di sini? Umat Islam. Laqad kana lakum, kalian umat Islam sudah punya sampel untuk ditiru. Siapa? Rasulullah SAW. Uswatun hasanah, sampel, contoh, teladan yang baik. Agama kita nyuruh kita niru, tapi tidak sembarang niru. Bukan asal ngelihat orang rambutnya disemir merah, ikut apa? Merah.
rambutnya disigar separo, melu disigar separo. Lihat ada orang pakai celana keton sekali, nyopot bendatakan jaluk tulung kancane, ikut pakai itu. Lihat ada orang celananya dikasih rantai, dikasih apa? Rantai, melu nganggo rantai. Ketika ditanya, itu buat apa mas? Gue ngapa ya? Islam itu nggak mengajarkan kita untuk membeo. Apa membeo? Asal ikut-ikutan, enggak. Makanya bunyinya ayat tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa artinya hasanah? Baik. Berarti yang dicontoh itu yang baik-baik. Ya. Lihat ada orang celananya disobek-sobek, ikut disobek-sobek. Ben ngapa mas? Ben ngapa ya? Lihat ada orang teman-temannya ketika lulusan di apa? Dipilok bajunya, dicoret-coret, rambutnya dipilok juga. Ben ngapa dek? Ben ngapa ya? Supaya sama dengan temannya, itu nyontoh. Memang bawaan bayi manusia itu suka nyontoh. Cuman agama kita tidak melarang untuk nyontoh, tapi mengarahkan. Siapa yang seharusnya dicontoh? Yang dicontoh adalah yang sempurna. Dan sosok manusia yang sempurna adalah Rasulullah SAW. Makanya kita pernah bikin kajian, judulnya apa? Sang Idola Sempurna. Di mana itu? Di Banjarnegara. Silahkan jenengan dengarkan lagi. Ya, kenapa kok kita di sisi kesempurnaan Nabi SAW itu di sisi apa saja? Itu sudah kita bahas pada saat itu. Adapun tema kita saat ini adalah madep mantep derek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kira-kira terjemahan Indonesianya, kan ini kan bahasa Jawa ya, nggak semua orang paham bahasa Jawa. Madep, apa madep? Menghadap. Mantep, mantap. Derek, ikut. Berarti kira-kira terjemahannya istiqamah, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, ini judul dari mana Ustadz? Terus terang saya judulnya nyontek. Saya nyontoh. Jadi beberapa sebulan kira-kira yang lalu saya ngelihat ada postingan sebuah pengajian yang diadakan di Semarang, di salah satu masjid di Semarang. Judulnya ini judulnya madep mantep derek Rasul SAW. Yang ngisi Ustadz Syafiq Basalamah. Wah, ini kok judulnya bagus ini, boleh ini saya nyontek. Tapi saya izin dulu saya SMS beliau, Ustadz boleh nggak saya pakai judul ini buat pengajian? Apa jawaban beliau? Nggak ada hak patennya Ustaz. Alias apa? Boleh. Ini belum didaftarkan di haki ya. Hak cipta nggak ada kan. Alhamdulillah saya bilang. Karena dari dulu saya itu pengen membahas tema ini, tapi belum ketemu judul yang enak. Dari dulu sebenarnya sudah pengen bahas, tapi apa ya judulnya ya? Ketemulah madep mantep derek Rasulullah SAW. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah kenapa sih kita disuruh derek Rasulullah SAW? Apa untungnya derek Rasulullah SAW? Itu yang akan kita bahas. Terus juga kita akan bahas
Derek Rasul SAW, ikut Rasul itu apanya yang diikuti? Apakah setiap apa yang dilakukan oleh Nabi SAW harus kita ikuti? Plek 100%. Terus biar sempurna mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, caranya gimana? Itu tema yang akan kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama, mengapa kita harus derek Rasul SAW? Apa alasannya? Kok nggak derek yang lain-lainnya? Kenapa harus derek Rasul SAW? Di hadapan kami ada 3 alasan. Dan aslinya bukan cuma 3. 3 alasan ini adalah alasan-alasan terpenting, bukan alasan yang lainnya itu tidak penting. Jadi jangan dipahami bahwa alasannya cuma 3. Banyak alasannya, cuman karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu, maka yang kami sampaikan cuma 3 alasan saja. Alasan yang pertama, derek Rasul SAW bukti bahwa kita patuh kepada Allah. Apa? Derek Rasul SAW bukti bahwa kita patuh kepada Allah. Banyak orang ngaku, aku patuh sama Allah. Tapi yang namanya pengakuan kan harus ada apanya? Buktinya. Kamu betul cinta sama istrimu? Betul. Buktinya apa? Lah itu kamu kalau makan enak, istri nggak pernah diajak. Kira-kira pengakuan dia cinta sama istri itu diterima atau tidak diterima? Diterima atau tidak diterima? Ya, diragukan. Diragukan. Kepatuhan kita kepada Allah itu harus ada buktinya. Tidak setiap klaim, tidak setiap pengakuan itu diterima. Pengakuan supaya diterima harus ada apa tadi? Buktinya. Ketika kita mengaku cinta, ketika kita mengaku patuh kepada Allah, maka kita harus mendatangkan buktinya apa? Dan salah satu bukti terbesarnya kita patuh kepada Allah, kita juga patuh dan derek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Al-Quran surat An-Nisa ayat 80. Surat nopo? An-Nisa ayat 80. Dalam surat An-Nisa ayat 80 Allah Subhanahu wa taala ngendika, "May yuti'ir rasula faqad ata'allah." Barang siapa yang patuh, taat, derek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah patuh kepada siapa? Allah. Barang siapa patuh Rasul SAW berarti dia telah patuh kepada siapa? Allah. Sebaliknya apa? Barang siapa patuh Rasul berarti patuh Allah. Sebaliknya, barang siapa tidak patuh kepada Rasul berarti dia tidak patuh kepada Allah. Itu kesimpulan dari mana, Ustaz? Dari hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'allah." Barang siapa yang patuh kepadaku, ku di situ sinten? Rasulullah SAW. Barang siapa patuh kepadaku,
berarti dia telah patuh kepada Allah. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'sini faqad 'asallah." Sebaliknya, barang siapa tidak patuh kepadaku, tidak manut kepadaku, tadi siapa? Rasulullah SAW, faqad 'asallah, berarti dia tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, melainkan Rasulullah SAW menjalankan itu karena petunjuk dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak boleh ada alasan, gue kan orang nang Quran, lah kan wonten teng hadis, ora pokoke aku geleme nganggo Quran tok. Ngaten Pak, serius, ora serius, rong rius. Kan ada sebagian orang seperti itu. Kok nggak diamalkan Pak? Wah, gue anak Quran gue. Loh, hadisnya wonten loh Pak. Hadisnya ada Pak. Kenapa nggak pakai hadis? Oh enggak, saya pakainya apa? Quran tok. Kalau ketemu orang seperti itu, enaknya diapakan? Diapakan? Diajari tuh. Mungkin dia belum tahu. Terus ngajarinya gimana Ustadz? Kita tanya sama dia, Mas, Pak, Bu, Mbak, jenengan itu sholatnya sak dinten ping pinten? Anda itu dalam sehari sholatnya berapa kali? Ya 5 kali lah. Sholat nopo mawon? Bocah TK ya bisa. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yakin Pak? Yakin wala gokin. Yakin temenan sholatnya 5. Yakin? Yakin. Niku Qur'ane surat nopo ayat pinten? Nah, ada nggak dalam Al-Quran? Ada nggak? Mboten wonten. Loh, temenan goleti ngono. Cari dari awal sampai akhir, kalau ketemu potong. Kayu ini. Jangan potong telinga. Dan gak akan ketemu. Ya. Loh, terus kenapa kita selama ini sholat 5 waktu? Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau menjelaskan bahwa sholat itu ada 5 waktu. Jadi Al-Quran itu butuh dijabarkan, butuh diterangkan oleh apa tadi? Hadis Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ jangan kaget kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapapun yang patuh kepada Rasul SAW berarti dia telah patuh kepada Allah. Itu dua sejoli yang nggak bisa dipisahkan, ya, antara taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul SAW, antara kitab dengan sunnah. Makanya Rasul SAW mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadhillu ba'di in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan 2 hal, aku tinggalkan 2 panduan. Siapapun berpegang dengan 2 panduan itu tidak akan tersesat sepeninggalku. Apa itu? Kitab dan sunnah.
Al-Quran dan hadis. Ya. Dan tentunya dengan pemahaman para ulama kita, ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang para ulama yang setia mengikuti jalan mereka. Jadi alasan yang pertama apa? Derek Rasul SAW, bukti taat kepada Allah. Alasan yang kedua, derek Rasul sallallahu alaihi wasallam disayang Allah. Napa? Disayang Allah dan dijanjikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba diulangi, alasan yang kedua apa? Orang yang derek Rasul disayang Allah dan dijanjikan ampunan. Pengen disayang Allah? Pengen? Kenang apa? Nanti kita akan jelaskan. Apa sih asyiknya kalau disayang Allah? Jadi jangan cuma asyiknya disayang pacar. Pacar itu sering nggak setia. Ya, sering nggak setia. Lebih baik asyiknya disayang Allah. Ya. Apa dalilnya? Kalau orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan disayang oleh Allah dan dijanjikan ampunan olehnya. Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Surat napa? Ali Imran ayat 31. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, buktikan cinta kalian kepada Allah dengan fattabi'uni. Apa artinya fattabi'uni? Ikuti aku. Aku teng mriki sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, cintanya cinta palsu. Ya, berarti cintanya boten serius, tidak asli, pakai huruf shad. Ya, pakai huruf apa? Shad, asli. Ya. Gak asli cintanya. Ya. Kalau memang betul-betul cinta Allah Subhanahu wa taala, maka buktinya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian Allah menjelaskan kelanjutan ayatnya, apa sih untungnya kalau kita mengikuti Rasul? Yuhibbukumullah. Kalau kalian mengikuti Rasul SAW, derek Rasul SAW, kalian itu akan dicintai oleh siapa? Allah. Senang apa mboten dicintai Allah? Senang. Kenapa senang? Ini yang akan kita jawab sekarang. Kenapa kok kalau dicintai Allah senang? Senang. Karena kita akan terus dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ enggak. Kalau kita disayang sama Allah, minta apa-apa dikasih sama Allah. Jenengan pengen apa? Sing bujangan, pengen bojo. Sembarang bojo apa bojo sing ya. Yang sudah punya istri pengen, subhanallah, istri lagi, punya anak dulu tuh. Pengen punya anak. Yang sudah punya istri, punya anak, pengen punya rumah.
Yang sudah punya istri, punya anak, punya rumah, pengen punya motor. Yang sudah punya istri, anak, rumah, motor, pengen mobil. Yang sudah punya ini semuanya pengen husnul khatimah. Betul? Kawit mau rana sing pengen husnul khatimah. Ya. Iya, alhamdulillah Ustaz, husnul khatimah teman SMA saya. Waduh. Bukan itu maksudnya. Husnul khatimah akhir yang baik ya. Apapun yang kita minta, kalau Allah sayang dikasih. Itu sudah janji. Itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih." Ketika aku, kata Allah, sudah mencintai hambaku, maka telinganya akan aku bimbing. Telinganya itu dibimbing sama Allah. Maksudnya apa? Tidak akan digunakan kecuali sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah. Itu namanya telinganya dibimbing. Tidak akan mendengar kecuali yang halal. Begitu ada yang haram akan masuk ke telinga, rasanya telinga itu tidak enak. Cuma telinganya saja tidak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan aku akan jaga matanya sehingga matanya itu tidak digunakan kecuali untuk melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula kali jenengan sampun kados niku napa dereng? Sampun napa dereng? Dereng. Kayaknya Allah belum sayang sama kita. Jadi kalau kita itu sudah disayang oleh Allah, mata ini tidak akan melihat kecuali sesuatu yang diridhoi dan disukai oleh Allah. Cuma telinga dan mata tidak. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan kedua tangannya juga akan dibimbing oleh Allah sehingga tidak melakukan sesuatu kecuali yang disukai oleh Allah. Tidak pernah menzalimi istri dan anak-anaknya. Ya. Kan ada sebagian suami kerjaannya plak. Ya. Ibu-ibu senang nggak kalau suaminya ringan tangan, Bu? Bu, senang atau tidak Bu kalau suaminya ringan tangan? Mboten? Senang apa mboten? Mboten. Loh, ringan tangan kalau bantu masak masa nggak seneng? Bukan itu maksudnya. Ringan tangan maksudnya plak. Kalau bapak-bapak masih suka sama istrinya plak, salah dikit cuma karena nyetrikanya kurang apa? Kurang melipit, plak. Cuma karena bikin kopinya kepahitan, ya kopi ya pahit ya. Ya, manis itu sirup namanya. Kopinya kurang pahit atau kurang manis, plek. Cuma karena anak-anak nangis sedangkan dia keberisikan, kemudian istrinya dipanggil lantas plek. Kalau ada di antara kita yang seperti itu, kemungkinan kita belum disayang oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena tangan kita masih melanggar aturan Allah Azza wa Jalla. Sampai di situ tidak. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan melangkah kecuali ke tempat-tempat yang disayang dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau kaki ini masih suka berjalan ke kafe-kafe remeng-remeng, kemudian dugem, apa dugem? Nggak tahu ya, alhamdulillah nggak tahu. Ya, oh itu berarti belum disayang sama Allah. Tapi kalau kemudian akan lihat konser, terus saat itu kakinya nggak mau, kok semutan ya, tapi begitu belok ke masjid kok semutannya hilang ya. Nah, itu mudah-mudahan itu tanda jenengan itu disayang sama Allah. Ya, sampai di situ mboten. Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan sabdanya, wa in sa'alani la'u'tiyannah. Andaikan hambaku ini minta kepadaku, aku akan beri permintaannya. Itu yang saya bilang tadi. Ini yang janji siapa? Allah. Jenengan percaya apa tidak sama Allah? Percaya enggak? Wah, kalau sama Allah nggak percaya, sama siapa lagi kita akan percaya? Allah tuh nggak mungkin bohong. Apa yang dijanjikan oleh Allah pasti terjadi sesuai dengan hikmah dan kehendaknya. Wa inista'adzani la'u'idhannah. Allah melanjutkan firman-Nya, seandainya dia mohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan lindungi hambaku ini. Sehingga orang-orang yang disayang oleh Allah itu orang marasan, tidak khawatiran, dikit-dikit khawatir, mau kepriwe. Selama dia tahu ini jalan yang benar, dia akan titi jalan tersebut. Dia tidak perlu khawatir dengan ancaman ini dan itu, karena dia sadar, karena dia yakin bahwa dia akan senantiasa dilindungi oleh siapa? Allah. Dilindungi kok sama Allah? Dilindungi sama bodyguard 10, jenengan merasa aman atau tidak? Aman tidak? Aman. Bodyguard sama Allah kuat siapa? Kuat siapa? Allah. Kenapa kita mesti takut ketika Allah bersama kita? Seorang pejuang di Libya kalau tidak salah, namanya Umar Mukhtar. Siapa namanya? Umar Mukhtar. Dia memimpin perjuangan rakyat Libya kalau nggak salah ya. Negaranya saya antara ingat-ingat lupa gitu, atau lupa ingat ya. Memimpin perjuangan melawan penjajah Italia kalau nggak salah. Jadi kalau Indonesia kan dijajah oleh siapa? Belanda, Jepang, sekutu. Rakyat Libya ini dijajah oleh Italia. Ada orang tanya sama Umar Mukhtar, Umar, kamu apa nggak takut melawan tentara Italia? Mereka punya apa? Pesawat jet, pesawat tempur. Lah kamu punya apa? Kalau di Indonesia dulu punya bambu runcing. Ditanya seperti itu, Umar Mukhtar balik tanya,
pesawat tempurnya pasukan Italia itu terbangnya di mana? Ya di atas. Masa ada pesawat terbang di bawah? Pesawat terbang di atas. Terbangnya itu masih di bawah arsy atau di atas arsy? Pertanyaannya, pesawat tempur itu terbangnya di bawah arsy atau di atas arsy? Ya jelas di bawah arsy tuh. Masa pesawat terbang di mana? Atas arsy? Ya nggak mungkin. Kalau pesawat itu terbang di bawah arsy, berarti kan di bawah kekuasaan Allah. Kenapa mesti takut sesuatu yang terbang di bawah kekuasaan Allah? Itulah yang namanya keyakinan yang muncul di dalam hati sebagai buah dari sebuah keimanan yang kuat. Tidak takut, tidak gentar dengan ancaman-ancaman manusia, karena dia yakin Allah bersama dengan dia. Tapi sholat ya, orang kurang wedi, sholat ora lah. Sholat, ibadah, ngaji, itu baru insya Allah Allah akan bersama dengan kita. Ini yang keberapa ini? Kedua. Coba diulangi. Yang pertama apa tadi alasannya? Dari Rasul SAW, bukti patuh kepada Allah. Yang kedua, dari Rasul akan disayang Allah dan dijanjikan ampunan. Nah, dijanjikan ampunan itu dalilnya tadi surat Ali Imran ayat 31. Jadi bunyinya saya akan lanjutkan. Fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutilah aku niscaya kalian akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu ghafur. Apa ghafur? Maha pengampun, rahim, maha penyayang. Alasan yang ketiga, kenapa kita derek Rasul? Apa istimewanya derek Rasul? Derek Rasul sallallahu alaihi wasallam mlebet swargi. Mengikuti Rasul SAW jalan yang akan mengantarkan kita kemana? Surga. Aneh, ada sebagian orang pengen masuk surga tapi nggak ikut Rasul. Padahal yang megang kunci yang akan membuka surga, pertama kali membuka surga itu siapa? Rasul SAW. Orang tidak akan mungkin masuk ke surga kalau tidak pertama kali yang datang minta kepada malaikat untuk dibukakan pintu surga itu Rasulullah SAW. Makanya dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat, setelah selesai urusan-urusan semuanya, hisab para makhluknya, para manusia, mulai proses hisab, melewati jembatan, kisos dan seterusnya, sampai di depan pintu surga, mereka akan masuk. Malaikat bertanya, man anta, kamu siapa? Aku adalah Muhammad. Aku adalah Muhammad. Muhammad sinten? Orang sembarang Muhammad. Lu jenenge Muhammad siapa gitu? Enggak. Muhammad Rasulullah SAW. Maka begitu mendengar nama Nabi kita Muhammad SAW, malaikat penjaga surga berkata, bika umirna alla naftahahu li ahadin ghairaka, atau kama qala, kami sudah mendapatkan mandat
sudah dipeseni sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak membuka pintu surga ini kecuali kalau engkau wahai Muhammad yang minta untuk dibuka. Berarti selama Rasulullah SAW belum ke situ tidak akan dibuka. Loh, kalau seperti itu kondisinya, kenapa kita tidak derek Rasul SAW? Jadi mengikuti Rasul SAW itulah jalan yang akan mengantarkan kita ke surga, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Fath. Surat Al-Fath ayat 17. Ayat pinten? 17. Dalam ayat tadi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man yuti'illaha wa rasulahu." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenapa sungai? Seger. Ya, jadi kan kalau masuk ke kebun ada apanya? Sungai. Apa rasanya? Sejuk, gemericik, ya, enak gitu. Ini syarat mutlak. Ada nggak orang yang nggak pengen masuk surga? Ada nggak orang yang nggak mau masuk surga? Teng mriki wonten? Teng mriki wonten? Mboten. Alhamdulillah. Teng Jawi wonten? Di luar ada nggak yang nggak pengen masuk surga? Ada? Apa penjenengan pernah nanya? Ada. Bahkan mungkin di dalam juga ada. Jadi aja pede disin. Mentang-mentang wis mlebu masjid. Ada. Mari kita dengarkan sabda Nabi SAW berikut ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk surga. Alhamdulillah, kecuali sing ora gelem, kecuali yang tidak mau. Subhanallah, ada ya orang yang nggak mau masuk surga. Sejahat-jahatnya manusia, kalau ditanya pengen masuk mana, surga atau neraka, jawabannya apa? Surga. Kalau nggak percaya, jangan pergi ke Nusa Kambangan. Tempatnya apa? Napi kelas kakap, pembunuh berdarah dingin, koruptor berdarah dingin. Tanya sama mereka itu, jenengan sih nuwun sewu, cita-citanya teng swargi napa teng neraka? Ya surga ya. Gak ada orang yang pengen masuk neraka. Tapi Rasulullah SAW mengatakan ada orang yang gak mau masuk surga. Dan itu umat beliau. Karena Nabi SAW tadi mengatakan semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Berarti ada di antara umat beliau yang tidak mau masuk surga. Makanya tadi saya katakan jangan pede dulu sudah masuk masjid. Mari kita dengarkan sabda Nabi SAW. Para sahabat kaget. Ya, kita tadi kan kaget juga. Para sahabat saja kaget, apalagi kita. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Wahai Rasul, siapa yang nggak mau masuk surga? Cara dia aneh temen gitu ya. Kok aneh sekali orang-orang pada lomba-lomba masuk surga, nyong tak ora lah, nyong tak belok ini baik. Kok
Kok ada wahai Rasul, siapa? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, dan jawaban Nabi SAW ini akan menghilangkan keheranan kita. Sora heran maning, ternyata ada dan banyak. Apa kata Nabi SAW? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapapun yang patuh kepadaku, sapa sing derek Kanjeng Nabi SAW, dakhalal jannah, itulah yang akan masuk surga. Berarti sebaliknya apa? Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang tidak patuh kepadaku, berarti dia tidak mau masuk surga. Nun sewu, semua yang hadir di sini sudah patuh sama Rasulullah SAW? Sampun apa dereng? Ya kadang-kadang Ustaz. Ya kadang patuh, kadang ora. Nek lagi kepepet ya. Kadang-kadang orang kepepet, nggak kepepet saja nggak patuh. Ya, maka memang surga itu membutuhkan perjuangan. Berapa alasan ini? 3 alasan. Kita pindah ke poin berikutnya. Derek Rasul SAW dalam apa? Kalau dikatakan kulon derek Rasul SAW, derek apanya? Derek apanya? Sudah gini, saya kasih contoh. Apakah setiap apa yang dilakukan oleh Nabi SAW harus kita lakukan? Itu maksudnya derek Rasul SAW. Pertanyaan, kok nggak ada yang jawab? Tidak. Apakah arti derek Rasul SAW setiap apa yang dilakukan, setiap apa yang dilakukan oleh Rasul harus kita lakukan? Apakah itu artinya? Jawabannya hanya 2, iya atau tidak? Iya atau tidak? Yang mengatakan tidak angkat tangan. 1, 2, 3. Yang mengatakan iya angkat tangan. Yo, kepriwe sih iki? Suara tanpa wujud tadi itu. Belum? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya, tidak. Ya. Sekarang Rasulullah SAW pernah haji atau tidak? Pernah. Beliau berangkat dari mana ke mana? Madinah ke Mekah. Naik apa beliau? Naik onta. Naik onta. Yang mengatakan iya. Kenapa kemarin hajinya nggak naik onta? Hah? Kenapa nggak naik onta? Bukankah itu yang dilakukan oleh Nabi SAW? Betul? Kenapa tidak naik haji pakai onta? Yo, nggak ada Ustadz ONH pakai onta. Karena ketika Rasulullah SAW naik haji pakai onta, beliau tidak bermaksud bahwa naik onta itu ibadah. Ketika Nabi SAW berangkat haji naik apa? Onta. Yang ibadahnya itu naik ontanya atau naik hajinya? Naik hajinya. Lah terus kenapa Nabi SAW naik onta? Karena waktu itu kendaraannya bukan hanya onta. Ada kuda, ada keledai. Karena saat itu kendaraan yang ideal, yang bisa memuat barang banyak,
bisa dipasangi apa namanya itu? Tandu, mirip lah gitu lah. Tandu yang ada itunya, ya, itu adalah onta. Maka Nabi SAW pakai onta karena memang saat itu yang ideal adalah onta. Bukan karena naik onta itu ibadah. Buktinya apa, Ustaz? Buktinya ada nggak sahabat yang naik haji pakai kuda? Ada. Dimarahi nggak sama Nabi? Tidak dimarahi. Ada nggak yang naik haji jalan kaki? Ada. Kenapa? Nggak punya. Nggak dimarahin sama Nabi SAW. Contoh yang lain. Nabi SAW pernah bepergian jauh nggak? Sering. Safar. Apa? Safar. Bepergian jauh. Sering kan? Pernah nggak Rasulullah SAW di tengah jalan itu nuwun sewu kebelet, pengen buang air besar atau buang air kecil? Pernah? Pernah. Ketika beliau pengen buang air kecil atau buang air besar, maka beliau berhenti sejenak, cari tempat yang tertutup, tersembunyi, yang jauh. Kemudian beliau menunaikan hajat di situ, selesai balik lagi. Andaikan suatu saat kita safar lewat tempat itu, apakah kita harus buang hajat di situ? Iya atau tidak? Tidak atau iya? Kenapa? Bukankah itu dilakukan sama Rasul SAW? Karena Rasulullah SAW buang hajat di situ bukan karena tempatnya spesial, tapi karena kebetulan kebeletnya di situ. Bisa dipahami? Bisa. Berarti pertanyaan ulang. Apakah arti dari Rasul SAW setiap yang dikerjakan oleh Rasul harus kita kerjakan? Apa? Nggak ada lagi yang iya. Loh, terus yang dicontoh apanya? Ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu yang kita ikuti. Termasuk etika. Contoh etika buang hajat. Ada nggak etikanya? Ada. Contohnya ketika buang hajat tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini harus kita ikuti, harus. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendika dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, "Idza jalasa ahadukum li hajatihi," kalau kalian duduk, kalau kalian jongkok untuk buang hajat, fala yastaqbilil qiblata wala yastadbiruha, maka jangan kalian itu menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Ini kita ikuti atau tidak? Kita ikuti. Ya, Ustaz. Berarti kesimpulannya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah. Makanya pernah kejadian di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang ke kota Madinah. Beliau kan aslinya tinggalnya di mana? Di Mekah. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah itu terkenal dengan kebun kurma. Beliau melihat bahwa para petani kurma, para pekebun kurma ini setiap menjelang panen atau musim kurma itu selalu mengawinkan
kurma jantan dengan kurma betina. Apa istilahnya itu? Dalam istilah apa? Ovulasi. Ya, penyerbukan ya. Jadi serbuknya apa? Jantan ditaruh di betina. Penyerbukan. Kalau di Indonesia apa kira-kira yang mirip seperti itu? Vanila. Ada lagi? Salak. Ada lagi? Kalau nggak salah dulu saya diajari sama bapak saya markisa. Sebagian jenis markisa itu harus diapakan? Harus dikawinkan. Ada sebagian yang tidak. Nabi SAW melihat kok repot banget ya. Kok repot banget. Kok tidak mengandalkan misalnya kupu serangga. Kan sebagian kan bunga-bungaan, buah-buahan itu kan yang menyerbukkan, yang melakukan proses itu adalah siapa? Serangga. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada mereka, oh, kenapa sih repot-repot kayak gitu? Mbok dibiarkan saja. Maka kemudian setelah berjalan tahun itu mereka, para sahabat tidak melakukan hal itu, tidak melakukan ovulasi. Ternyata apa akibatnya? Gagal panen. Gagal panen. Panen tapi buahnya itu tidak bagus. Ya, nggak banyak, dan pun kalaupun berbuah, buahnya tidak enak. Mereka datang kepada Nabi SAW. Gimana wahai Rasul? Kami mengikuti advis dari engkau. Kenapa kok akibatnya seperti ini? Maka kemudian Nabi SAW menyampaikan, kalau aku memerintahkan sesuatu dalam perkara agama, dalam perkara ibadah, maka kalian harus taati. Tapi yang aku sampaikan itu kemarin cuma usulan yang nggak ada hubungannya dengan masalah ibadah. Kemudian beliau SAW mengatakan kaidahnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih faham urusan-urusan duniawi. Jadi jenengan kalau punya sawah, mau mupuk sawah, itu nggak perlu buka Quran hadis. Ki pupuk sing pas ki apa sih pupuk? Saya nggak paham pupuk apa saja namanya. NPK atau pupuk ini nggak perlu, nggak harus, karena itu perkara dunia. Atau jenengan pengen beli motor, nggak usah buka Quran hadis mereknya apa, nggak ada ya. Tapi kalau jenengan pengen zikir sih seperti apa, itu saatnya kita buka Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sholat sih kayak apa, itu saatnya buka Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi derek Rasul dalam ibadah. Poin terakhir, dan ini poin yang butuh mikir. Ya, Ustaz butuh mikir kok ditaruh di belakang. Siap mikir? Siap? Siap. Derek Rasul SAW dalam ibadah itu, kalau pengen sempurna tidak? Pengen. Karena semakin sempurna derek Rasul, peluang surga semakin besar. Kalau kita pengen sempurna derek ibadahnya Rasul SAW, maka harus diperhatikan 6 poin. Berapa? 6 poin. Saya akan sebutkan dulu secara global, nanti saya akan jelaskan satu persatu. 1.
sebab. Apa? Sebab. 2, jenis. Napa? Jenis. 3, kadar. Apa? Kadar. R bukan L. Kadar. Pinten niki? 3. 4, tata cara. Napa? Tata cara. 5, waktu. Napa? Waktu. 6, tempat. Coba yang nggak nulis sebutkan. Sebule akeh Imam Syafi'i ngene ya. Ayo, yang pertama apa tadi? Sebab. Yang kedua? Jenis. 3, kadar. 4, tata cara. 5, 6. Alhamdulillah, Imam Syafi'i temenan. Yang pertama, sebab. Sebagian ibadah itu dilakukan karena ada sebabnya. Sebagian ibadah dilakukan karena ada sebabnya. Kalau sebabnya nggak ada, maka ibadah itu tidak dilakukan. Saya ulangi, sebagian ibadah itu ada sebabnya. Kalau ada sebabnya dilakukan, kalau tidak ada, tidak dilakukan. Contoh sing paling gampang, sholat namanya tahiyatul masjid. Kenapa orang melakukan sholat tahiyatul masjid? Karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk masjid. Berarti kalau jenengan belum masuk masjid, nggak usah sholat tahiyatul masjid. Walaupun jenengan sudah di depan masjid. Kenapa kok tidak boleh sholat? Boleh ding kalau nggak cukup. Kenapa jenengan di depan masjid belum sholat? Karena belum ada sebabnya. Sebabnya apa tadi? Masuk masjid. Bisa dipahami? Bisa. Makanya Rasulullah SAW pernah menegur seorang sahabat yang masuk masjid nggak sholat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat Nabi SAW yang berjuluk Abu Qatadah. Siapa namanya? Abu Qatadah. Beliau cerita, dakhaltul masjida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun baina dhahranain nas. Abu Qatadah cerita, aku pernah masuk masjid, ketika sampai ke masjid, saya melihat Rasulullah SAW sedang duduk beserta dengan para sahabatnya. Masuk masjid, Nabi SAW, para sahabat semuanya lagi pada duduk. Fajalastu, maka aku pun ikut apa? Duduk. Yang lainnya pada duduk, ya aku duduk. Faqala Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma mana'aka an tarka'a rak'ataini qabla an tajlis. Apa yang menghalangimu Abu Qatadah untuk sholat 2 rakaat sebelum kamu duduk? Alias kenapa kok kamu ujug-ujug duduk enggak sholat dulu? Abu Qatadah jawab, ya Rasulullah, ra'aituka jalisan wan nasu julusun. Aku ketika masuk melihat engkau duduk dan orang-orang pada duduk semua, maka aku pun ikut duduk. Ada tadi yang masuk masjid langsung duduk? Banyak. Kenapa duduk? Yang lainnya pada duduk. Itu alasannya Abu Qatadah. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kalian masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yarka'a rak'atain, sampai dia sholat 2 rakaat dulu. Ayo sholat. Sekadung.
Besok-besok ya. Masuk masjid apa? Sholat. Baru duduk. Perhatikan baik-baik sabda Nabi SAW. Idza dakhala ahadukumul masjidah. Kalau kalian masuk masjid sholat. Berarti kalau nggak masuk, nggak sholat. Masuk masjid sholat. Nah kita nggak boleh ngarang. Nggak boleh apa? Ngarang. Pergi ke pendopo. Pergi kemana? Pendopo. Begitu sampai pendopo sholat 2 rakaat. Mas, kok sholat nopo niki? Sholat mlebet pendopo. Berarti unine tahiyatul pendopo. Boleh? Tidak. Kenapa nggak boleh? Sebab itu tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau pergi ke alun-alun, begitu sampai alun-alun apa? Sebelum mainan sholat tahiyatul alun-alun. Ini yang pertama. Ngelihat apa tadi? Sebab. Yang kedua, apa tadi? Jenis. Ada beberapa ibadah yang jenisnya itu sudah ditentukan oleh agama kita. Kalau kita pengen sempurna ibadah kita, ikuti jenis itu. Nggak boleh ngarang jenis sendiri. Contoh, kurban. Contoh apa? Kurban. Kurban niku hewan yang disembelih sudah ditentukan apa? Jenisnya. Apa jenisnya? Onta, sapi, kambing. Onta, sapi, kambing. Dalilnya apa Ustadz? Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34. Surat nopo? Al-Hajj ayat 34. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hewan yang disembelih dalam kurban itu harus bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu ya tadi apa? Onta, sapi, kambing. Sapi sebagian ulama masuk di dalamnya kerbau. Ya, kerbau. Kambing masuk di dalamnya apa? Domba. Sebagian ulama memasukkan itu dan itu pendapat yang kuat. Tapi pokoknya adalah apa tadi? Onta, sapi, kambing. Jenisnya sudah ditentukan. Maka kalau jenengan pengen ganti jenis, walaupun lebih besar, apa? Gajah. Atau lebih besar, kuda Nil. Walaupun dagingnya lebih banyak, diterima? Tidak. Ustadz, saya nggak bisa Ustadz beli kambing, bisanya beli ayam. Parang? Boten. Nyembelih ayam meroleh? Oleh, terus nggak boleh apanya? Buat kurban. Nanti lama-lama ada, wah aku tak ikan paus saya. Kurban ikan apa? Ikan paus. Jenisnya sudah ditentukan, maka tidak boleh ngarang jenis sendiri. Berapa ini? 2, 3. Apa tadi? Kadar. Kadar itu ya ukuran. Ukuran ya bilangan, jumlah. Contoh yang paling gampang. Kadar ukuran jumlah rokaat sholat. Subuh pinten rokaat? 2. Zuhur 4.
asar 4, maghrib 3, isya 4. Ini sudah pakem, sudah ditetapkan oleh Nabi SAW. Sholat itu 5 waktu, sholat 5 waktu itu kadarnya seperti itu. Maka tidak boleh ujuk-ujuk ada orang sholat subuh pinten rakaat 5 dengan alasan pahalane ben luwi akeh. Wah, 2 rakaat, perjuanganku supaya sampai ke masjid itu berat loh mas. Iya kan ya, berat nggak subuh itu? Berat. Harus banyak godaan yang kita hadapi. Godaan selimut, godaan apa? Kasur, godaan dingin, dingin udara, dingin air, godaan mata, matanya apa? Ngantuk. Saya ini sudah berjuang mati-matian supaya bisa sampai ke masjid. Kok sholatnya rong rakaat, wacane kulhu karo inna a'toina lagi. Orang maremi temen. Ada yang subuh-subuh imamnya kayak gitu. Orang ngajeni gue. Orang ngajeni keselewong. Makanya Rasulullah SAW itu bacaannya panjang. Kalau subuh itu bacaannya panjang, sesuai dengan pengorbanan. Ya. Wah Ustaz, saya nggak puas Ustaz kalau sholatnya cuma 2. Tak tambahi Ustaz 5 Ustaz. Nah. Yang lainnya salam, dia berdiri nambah 3. Mas, tadi jenengan kok berdiri lagi habis salam? Kenapa mas? Kurang. Loh, kok kurang? Tadi kan takbiratul ihram bareng dengan kamu. Iya 2 itu terlalu sedikit. Saya pengen pahalanya lebih baik. Niatnya bagus enggak? Niatnya bagus enggak? Bagus. Apa tadi niatnya? Pahalanya pengen lebih banyak. Sholat subuhnya kira-kira diterima enggak? Tidak. Kenapa? Tidak sesuai tuntunan, walaupun niatnya baik. Loh Ustadz, niatnya baik kok Ustadz. Iya, akan tetapi niat baik saja nggak cukup dalam beribadah, harus sesuai dengan tuntunan. Ini kalau apa-apa sing penting niatnya apik. Kalau ini dibiarkan, tidak diatur, ini bahaya. Ya, temenan bahaya. Karena nanti lama-lama perbuatan maksiat itu bisa legal dengan alasan apa? Niat. Orang korupsi niatnya apa? Memberi nafkah kepada anak istri. Niatnya baik nggak? Baik. Berarti korupsi nggak apa-apa, karena yang penting niatnya. Orang mabuk niatnya baik nggak? Saya pengen menghilangkan stres. Niatnya bagus nggak? Bagus. Kenapa minum wedang ciu? Atis pengen anget. Niatnya baik. Nanti lama-lama semua maksiat itu bisa jadi boleh karena alasan niat. Nggak cukup. Niat baik tidak cukup. Bukan berarti tidak perlu. Ya, jangan sampai nanti salah keliru memahami. Oh, niat apik ora perlu. Bukan tidak perlu, tidak cukup. Niat harus diiringi dengan cara yang benar. Cara yang benar mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Itu yang keberapa? 3. Berarti sudah
Satu, sebab. Dua, jenis. Tiga, apa tadi? Kadar. Empat, tata cara. Banyak sekali ibadah di dalam agama kita yang sudah dijelaskan tata caranya, urutannya. Contoh paling gampang, wudu. Wudu itu ada urutannya atau tidak? Ada. Pertama kali nopo? Ya, tentu niat, baca bismillah, terus membasuh tangan. Ya. Ada urutannya, membasuh tangan, setelah itu ini sampai terakhir apa? Mencuci kaki. Ada orang uduk datang, ujuk-ujuk langsung wisuh di situ. Ya. Bukan karena sekedar ingin cuci kaki, tapi dia merasa bahwa kaki dulu. Karena kakinya kotor, tangannya belum kotor, maka yang paling kotor dulu yang dibersihkan. Boleh? Tidak boleh. Karena sudah ada tata caranya. Maka kalau kita ingin menderek Rasulullah SAW ibadah, ikuti tata caranya Rasulullah SAW. Tidak boleh ngarang tata cara sendiri. Selama sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW tata caranya, ikuti tata cara itu. Kecuali ada beberapa ibadah yang sifatnya oleh Nabi SAW dibebaskan. Contoh zikir mutlak. Zikir apa? Mutlak. Zikir mutlak itu zikir yang tidak ditentukan oleh Nabi SAW waktunya, jumlahnya, tempatnya. Contoh misalnya kita pengen membaca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Jenengan mau baca zikir ini monggo, mau dibaca pagi silakan, mau dibaca siang silakan, mau dibaca sore silakan, mau jenengan baca 5, 10, 100, 1000 silakan. Yang penting tidak dibatasi dan tidak perlu dibatasi. Nek maca subhanallah wa bihamdi ping 1111 ngilang badannya. Itu gak boleh, karena ini zikir sama Nabi SAW dibikin lepas. Lepas itu tidak dibatasi oleh Nabi SAW. Sudah, apa yang dilepaskan oleh Nabi SAW lepaskan, jangan dibatas-batasi. Apa yang sudah dibatasi, ikuti batasannya Rasul SAW. Bisa dipahami? Yang kelima, apa? Waktu. Contoh yang mudah banget untuk kita cerna adalah waktu kurban. Waktu nopo? Kurban. Kapan nyembelih kurban? Startnya kapan? Setelah sholat Idul Adha. Berarti tanggal pinten? 10 Dzulhijjah. Di kampung jenengan itu kalau nyembelihnya habis sholat Id, makan dagingnya kapan? Paling cepet masa sore, siang belum bisa? Paling cepet siang, itu pun kilat khusus. Rata-rata sore. Ada seorang sahabat punya ide cemerlang, dalam tanda kutip. Dia pikir, nek nyembelih bar salat nyatene engko sore. Priwe ya carane bali sekang lapangan satene wis siap. Ide cemerlang kan? Enak kan? Pulang dari mana? Pulang dari lapangan sudah siap. Yeah. Maka tidak ada cara lain kecuali apa?
Kapan motongnya? Sebelum. Malah dia tahajud motong. Ya, sing liyane lagi pada turu guys motong disit. Dan itu dilakukan betul-betul sama dia. Bukan cuma ide, tapi beliau eksekusi ide tersebut. Dan betul orang-orang pulang, daging pertama kali yang dimakan daging dia. Seneng Epol. Kemudian setelah itu baru beliau laporan kepada Nabi SAW. Apa kira-kira komentar Nabi SAW? Nah, kayak gini. Nabi SAW komentar dengan komentar yang pendek. Syatuka syatulahmin. Kambing yang kamu sembelih itu bukan kurban, alias kambing sembelihan biasa. Hadis riwayat Bukhari. Alias kamu tidak dapat pahala kurban. Nabi nggak pakai basa-basi masalah ibadah. Ora sah ya ora sah. Tidak kemudian, ya Allah melasi temen ya. Isra apa lah, ngesuk. Tapi ya Nabi SAW langsung ngajari bahwa kalau mau nyembelih itu waktunya setelah salat. Makanya beliau mengatakan, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk. Barang siapa yang ikut salat bersama kami kemudian menyembelih kurban, maka dia telah insyaallah mendapatkan pahala kurban. Wa man nasaka qabla sholati fa innahu qabla sholati wala nusuka lahu. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka kurbannya tidak diterima. Alias ya nyembelih kayak nyembelih biasa. Maka waktu pun juga harus diperhatikan. Yang terakhir, keenam yaitu tempat. Kalau sudah ditentukan tempatnya oleh Nabi SAW, tidak boleh kita ngarang-ngarang. Contoh, menjelang bulan Ramadan, di bulan Ramadan nanti ada sebuah ibadah yang spesial. Apa itu? I'tikaf. Nah, ya. I'tikaf itu sudah ditentukan oleh Nabi SAW tempatnya. Tempatnya di mana? Masjid. Maka tidak boleh ujuk-ujuk karena nyontok i'tikaf nang omah. Sholat di rumah silahkan, tapi i'tikaf harus di masjid. Karena tempat i'tikaf sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Contoh yang lain, tawaf. Napa? Tawaf. Wal yatawafu bil baitil atiq. Kata Allah dalam Al-Quran, hendaklah mereka tawaf di sekeliling napa? Ka'bah. Jadi nggak boleh lah. Atau temen tawaf dadakan meng Ka'bah untuk nang Masjid Al-Ikhlas bae lah. Keliling Masjid Al-Ikhlas berapa kali? 7 kali. Mbok jenengan tawaf Masjid Al-Ikhlas 70 kali. Ya nggak dianggap tawaf. Ya. Atau tawaf di sekeliling kuburan, tidak, ya. Tawaf sudah ditentukan apanya? Tempatnya, yaitu di sekeliling Ka'bah. Ketika seorang hamba dalam beribadah memperhatikan berapa poin tadi? 6. Mudah-mudahan sempurna derek ibadahnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini.
Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.